Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu pengantar ekonomika. Pada pertemuan ke-14 kali ini kita akan membahas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di sini kita akan membahas pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi ini dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi ini juga sangat diperlukan untuk berjalannya suatu perekonomian di suatu negara. Pembangunan ekonomi ini adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk satu negara. Nah, perkembangan dan pembangunan ekonomi ini sangat berkaitan erat dengan pendapatan. Pembangunan ekonomi tak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Jadi economic growth, pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Jadi kedua variabel tersebut memang sangat berkaitan erat. Nah, perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, kalau pertumbuhan ekonomi ini merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Nah, pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Nah, pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Kemudian, pertumbuhan ekonomi itu setiap input dapat menghasilkan output yang lebih banyak. Sementara untuk pembangunan ekonomi ini merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. Pembangunan ekonomi ini memperhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Nah, memperhatikan pertambahan penduduk juga meningkatkan taraf hidup masyarakat, itu dikategorikan pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ekonominya tumbuh, pembangunan ekonominya juga tumbuh. Setiap input selain menghasilkan output yang lebih banyak juga terjadi perubahan-perubahan kelembagaan dan pengetahuan teknik. Nah, itu pembangunan ekonomi. Jadi ada perbedaan di dalam konteks suatu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kemudian cara mengukur pertumbuhan ekonomi itu ya pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat diukur dengan membandingkan gross national product atau GNP-nya per tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya, apakah naik, apakah turun. Jadi GNP bisa menjadi tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi. Gross domestic product. Nah, ini apa ini? Sering kita dengar GDP. Ini GDP ini adalah nilai barang dan jasa
akhir yang dihasilkan dari perekonomian selama satu periode tertentu. GDP ini juga adalah penjumlahan nilai konsumsi, investasi, pembelian barang dan jasa oleh pemerintah. G dan ekspor neto NX yang dihasilkan dalam perekonomian selama periode waktu tertentu. GDP juga disebut adalah penjumlahan nilai tambah di dalam perekonomian selama waktu tertentu. GDP juga adalah penjumlahan pendapatan di dalam perekonomian selama periode tertentu. Di GDP itu bisa didefinisikan ya penjumlahan pendapatan, ya, konsumsi, penjumlahan konsumsi dan nilai barang akhir ya. Pertumbuhan GDP ini bisa disebabkan pertama perubahan ketersediaan resource, yaitu resource itu bisa sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, sumber daya energi dan sebagainya. Nah, kedua peningkatan produktivitas, yaitu efisiensi penggunaan resource yang makin naik ya. Jadi peningkatan produktivitas dibarengi dengan naiknya efisiensi penggunaan resource. Artinya semakin sedikit menggunakan resource, itu akan semakin naik produktivitasnya. Nah, ini akan berkaitan dengan pertumbuhan GDP. Pola keterkaitannya ya, bisa kita lihat di sini. GDP itu pendapatan warga negara atau luar negara, ditambah atau dikurangi pendapatan WNA warga negara asing di dalam negeri. Jadi GDP itu di penambahan pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurang pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Nah, itu dihasilkan. Kemudian hasil itu menjadi GNP. GNP ini itu depresiasi, kemudian NNP yang dikurangi depresiasi mendapatkan NNP. Kemudian dikurangi oleh pajak tak langsung, ya. Kemudian dihasilkan pendapatan nasional NI. Nah, NI ini antara lain subsidi, penambahan subsidi, pengurangan laba ditahan, dan pajak atas laba. Nah, ini akan menghasilkan personal income. Personal income itu ya pengurangan pajak pribadi, termasuk ya itu menjadikan disposable income atau pendapatan bersih. Ya, jadi pendapatan bersih dari GDP menghasilkan pendapatan bersih ya. Itu adalah pola keterkaitannya. Nah, permasalahan pokok pembangunan ekonomi itu ya tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan permasalahan pokok pembangunan ekonomi dan merupakan perhatian utama dalam pembangunan ekonomi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yaitu pertama, sumber daya manusianya. Bila sumber daya manusianya itu capable, nah ini akan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Kemudian sumber daya alam, ya resource-nya, artinya ini berkaitan, tapi bisa bertolak belakang. Misalnya sumber daya alamnya baik, namun karena sumber daya alamnya baik, sehingga sumber daya manusianya terlalu terlena dengan sumber daya alam sehingga tidak mengurangi tingkat pendidikan atau tingkat kapasitas
sumber daya manusianya sendiri. Kemudian faktor yang mempengaruhi yaitu pembentukan modal, yaitu dari mana modalnya didapat dan bagaimana membentuk modalnya. Keempat, teknologi dan wirausaha. Nah, ini akan mempengaruhi pembangunan ekonomi terkait dengan teknologi yang sekarang ini ya teknologi poin 4 dan masuk ke poin 5 ya, dan kewirausahaan. Tahu banyaknya kewirausahaan ini sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Nah, faktor penghambat dalam proses pembangunan yaitu perkembangan penduduk terhadap perkembangan tingkat kesejahteraan. Artinya, perkembangan penduduk itu semakin tinggi, namun kesejahteraannya menurun. Nah, sehingga di Indonesia atau di negara kita sering pada waktu dulu itu digembar-gemborkan adalah keluarga berencana, artinya akan mengurangi perkembangan penduduk. Nah, pengaruh langsung dari perkembangan penduduk terhadap beberapa faktor penting dalam pembangunan, di antaranya kemampuan masyarakat untuk menciptakan tabungan. Kedua, corak penanaman modal yang dilakukan, apakah investasi atau tabungan ya. Jadi investasi juga banyak ya. Ketiga, masalah pemerataan pendapatan. Artinya pemerataan pendapatan itu pasti tidak merata, tapi kesenjangannya itu bila semakin senjang akan merupakan faktor penghambat proses pembangunan. Kemudian keempat, yaitu pemilihan strategi yang dilakukan. Strategi apa yang akan dilakukan dalam proses pembangunan, yaitu adalah strategi pembangunan manusianya atau sumber dayanya atau yang lainnya. Kemudian keperluan untuk mempercepat kenaikan produksi pangan. Jadi misalnya dulu kita pernah itu swasembada pangan. Jadi sekarang ya kurang terdengar ya sekarang ini. Jadi bila ketercepatan kenaikan produksi pangan itu akan memperbaiki pembangunan perekonomian. Namun bila tidak ya faktor penghambat dalam proses pembangunan. Kemudian perkembangan perdagangan luar negeri. Nah, apakah produk-produk Indonesia diboikot tidak gitu ya di luar negeri? Saya rasa tidak ya. Nah, perkembangan perdagangan luar negeri kita atau import ekspor kita cukup baik. Nah, faktor penghambat dalam proses pembangunan juga kedua, perekonomian bersifat dualistik. Nah, ini perekonomian dualistik ini adalah perekonomian yang membedakan pembangunan sektor pertanian dan sektor industri. Atau ada juga yang menafsirkan aliran ekonomi yang memajukan perekonomian kota dan mengesampingkan perekonomian di pedesaan. Ini juga faktor penghambat ya. Kemudian faktor penghambat proses pembangunan ketiga itu lingkaran perangkap kemiskinan. Ini kita bisa lihat segi penawaran, supply, produktivitasnya rendah akan menghasilkan pendapatan rendah. Pendapatan rendah, tabungannya juga rendah. Berakibat investasi tidak ada dan kurangnya modal. Nah, ini akan berkaitan terus-menerus ini segi supply. Nah, kemudian segi permintaan, demand, yaitu produktivitas rendah, pendapatannya akan rendah, dan permintaan rendah, investasi rendah, kurangnya modal di dalam suatu perusahaan atau perekonomian. Ini akan sangat berkaitan ya. Ini lingkaran perangkap kemiskinan. Jadi produktivitas rendah ya berkaitan karena investasinya rendah atau permintaan rendah di atas produk tersebut. Ya. Ini ada dua lingkaran
perangkap kemiskinan yaitu segi penawaran dan permintaan. Kalau segi penawaran itu produktivitas rendah, itu berkaitan dengan pendapatan atau berkaitan dengan kekurangan modal. Hampir sama juga dengan segi permintaan. Jadi ada keduanya sama. Faktor penghambat pembangunan keempat itu struktur ekspor yang berupa bahan mentah. Ya, terlalu tergantung pada ekspor produk primer menimbulkan dampak negatif, yaitu perekonomian hanya terpusat pada produksi barang primer untuk ekspor. Kedua, perekonomian menjadi rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Nah, karena ketergantungan dengan mata dagang ekspor. Nah, faktor penghambat dalam proses pembangunan juga itu kelima, proses sebab akibat kumulatif. Di antaranya itu perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah yang lebih maju. Kedua, kurangnya permintaan modal di daerah miskin dan modal lebih terjamin serta menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di daerah yang lebih maju. Ketiga, pola dan kegiatan perdagangan didominasi oleh industri-industri di daerah yang maju. Nah, persyaratan dasar pembangunan ekonomi yaitu pertama, kekuatan dari dalam. Ini perlu kekuatan dari dalam. Kedua, mobilitas faktor-faktor produksi. Faktor produksi itu ya banyak ya. Mesin, manusia, modal, dan resource yang lainnya itu sangat menjadi faktor produksi. Kemudian akumulasi kapital. Keempat, kriteria dan arah investasinya. Kelima, penyerapan kapital dan stabilitas. Nah, jadi persyaratan dasar pembangunan itu harus dipenuhi untuk dapat membangun perekonomian lebih baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf atas kekurangannya. Nah, akan kita lanjutkan pada pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir dalam semester ini, ya, dengan mata kuliah pengantar ekonomi. Nah, selepas ini saya akan memberikan kuis ya, atau tugas yang kedua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.